Jadi politik Islam yang jarang disinggung oleh banyak ahli atau penceramah adalah kebanyakan kita bicara global ya. Padahal kalau kita lihat dalam sunnah Nabi, itu praktek politik Islam, bagaimana mengayomi rakyat, bagaimana membangun negara, itu Nabi selalu memberi contoh yang detil dari hal-hal paling kecil. Ya, dari hal kecil itulah Nabi membangun trust dari rakyat, dari masyarakatnya, dari para sahabatnya. Nabi nggak pernah nipu, Nabi nggak pernah nyolong, Nabi nggak pernah berkhianat. Itu dibangun trust itu oleh Rasulullah. Kemudian Nabi perintahkan apa? Perhatikan orang miskin. Apa pidato Nabi ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Sampai di Madinah beliau pidato, bagaimana pidato pertamanya sebagai pemimpin politik? Ayyuhan nas afsus salam, sebarkan kedamaian, salam. Jadi membangun kedamaian, peace. Yang kedua, at'imut ta'am, kasih makan orang miskin. Kalau ada orang miskin di sekitar kalian, kamu harus kasih makan. Ya, itu membangun apa? Solidaritas sosial. Lingkungan, kita nggak boleh ada orang yang lapar. Kita harus kasih makan. Nah, ini kan pengamalan politik yang mengikuti kenabian itu yang seperti ini. Jangan pengamalan politik itu yang terlalu tinggi, terlalu besar gitu ya. Sementara yang bawah ini nggak terurus. Ngasih makan kepada orang miskin aja nggak bisa negara. Nah, itu bahaya. Kemudian yang kedua, yang ketiga apa? Wasilul arham. Jalinlah hubungan silaturahim yang kuat. Nah, ini sebagai apa? Kohesi sosial. Jadi jangan sampai kita nggak kenal sama orang lain, jangan sampai kita nggak tahu bagaimana kondisinya mereka, harus menjalin silaturahim. Jadi tiga ini berkaitan dengan hablum minan nas, ya, afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham. Yang keempat terakhir Nabi mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah pada malam hari dan sholat malam. Insya Allah. Maka kepemimpinan Rasulullah itu selalu memadukan antara dunia dan akhirat, memadukan antara ibadah mahdhah dengan ibadah-ibadah sosial, menyantuni fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, sehingga negara ini kuat. Wahyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Sebab semua nikmat, semua fasilitas, semua kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, kita terima, itu pada hakikatnya semuanya adalah berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kita, kedua orang tua kita, nenek moyang kita, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Disediakan pula segala fasilitas yang dibutuhkan oleh setiap khalifah di atas muka bumi ini, tidak berlebih, tidak kurang, tidak pula akan tertukar. Allah bukan hanya menciptakan dan memberi rezeki, tetapi juga Allah mengkaruniakan kepada kita petunjuk, dan petunjuk inilah yang mahal. Pedoman yang Allah berikan kepada kita manusia agar selamat hidup di dunia dan di akhirat ini mencakup diutusnya para nabi dan rasul untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi contoh tauladan, dan juga Allah turunkan wahyu-wahyunya, kitab sucinya kepada kita melalui para nabi dan rasul itu. Maka senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, dari nikmat penciptaan, nikmat rizki, dan nikmat petunjuk yang Ia berikan kepada kita semua. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sebab dengan kita bersalawat kepada Nabi,
sudah otomatis termasuk kita include di dalamnya juga menyampaikan salawat dan salam kita kepada seluruh nabi dan rasul. Untuk apa kita bersalawat kepada Rasulullah? Untuk kita meneladani, untuk kita mengambil nilai-nilai Rabbaniyah yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul itu, terutama dalam apa? Dalam menjaga agama Allah. Ya. Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar oleh api, ya. Air tidak bisa menenggelamkan Nabi Nuh dan juga Nabi Musa alaihissalam. Kemudian para nabi dan rasul itu dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjaga agama Allah. Maka berlaku rumus, siapa yang menjaga agama Allah, maka dia pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kalau saudara baca ayat-ayat Quran tentang kisah para nabi dan rasul itu, ya, yang diselamatkan oleh Allah, itu selalu di ujungnya ada pelajaran apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dengan demikianlah kami akan selalu senantiasa menyelamatkan orang-orang beriman. Jadi bukan hanya berlaku bagi nabi dan rasul. Ya, kadang-kadang kita kan ngeyel. Oh, itu kan nabi dan rasul, Pak Ustadz, diselamatkan sama Allah, itu mujizat. Enggak. Lihat, selalu setelah kisah itu selalu ada pesannya untuk kita orang beriman, bahwa penjagaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu juga berlaku kepada siapa? Orang beriman yang senantiasa istiqomah menjaga agama Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kata Allah, kami pasti akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, dalam konteks ini, hadirin dirahmati Allah, kita penting untuk mempelajari kisah-kisah para nabi itu, ya. Ya, tema saya sebenarnya siang ini terkait dengan masalah kepemimpinan atau kekuasaan dalam Islam, dalam Al-Quran. Nah, tema tentang kepemimpinan atau kekuasaan politik dalam Quran itu tidak bisa lepas dari kisah para nabi dan rasul. Ya. Bahkan kalau saudara perhatikan kisah para nabi dan rasul itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, secara kronologis, secara urutannya, ya, itu sangat menarik kalau dikaitkan dengan apa? Dengan konsep politik dalam Islam. Pertama, ya, kisah Nabi Adam. Itu jelas. Allah mengisahkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, awal penciptaan Adam, kenapa dia diciptakan, kenapa dia diturunkan di bumi, ya, itu semua dalam konteks apa? Untuk menjadikan Adam ini sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah 30, ya. Itu tegas menyatakan bahwa misi Allah menciptakan Adam dan anak keturunannya ini adalah untuk apa? Menjadikan Adam dan keturunannya, yaitu manusia ini, sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka setelah itu berurutanlah konsep pertama tentang politik Islam itu adalah khilafatul ard, bagaimana memakmurkan bumi ini, ya, yang dipahami oleh para ulama kita bahwa khilafah itu adalah, ya, disebut dengan khilafah itu maudhu'atun li khilafatin nubuwah wa siyasatid dunya bihi. Ya, bagaimana kepemimpinan itu Allah ciptakan, Allah hadirkan untuk menggantikan atau melanjutkan peran kenabian. Ya, jadi nabi ini kan sudah tidak ada. Ya, kalau bicara tentang nabi rasul terakhir itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semua nabi itu menjadi pemimpin. Ya, Adam itu khalifah. Nabi Ibrahim disebutkan apa? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan kau sebagai pemimpin bagi semua manusia. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW itu juga pemimpin. Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Jadi kepemimpinan politik setelah Rasulullah wafat, ya, yang disebut dengan konsep khilafah itu, ya, jangan kita langsung terjebak dalam pemahaman konsep khilafah yang diusung oleh kelompok atau aliran tertentu dalam umat Islam. Ya, mungkin kalau kita langsung merujuk ke sana, mungkin kita langsung fobia atau takut. Oh, nggak ada negara bangsa. Oh, negara ini semuanya harus jadi satu semua dalam kekhilafahan, ya. Konsep itu seperti yang diusung oleh kawan-kawan kita. Tapi kita lihat awalnya konsep khilafah itu dalam Al-Quran apa? Menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, yaitu untuk apa? Menjaga agama, hirasatuddin wa siyasatid dunyawi. Bukan hanya menjaga agama, memurnikan agama, tapi juga untuk apa? Menata dunia dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Ini ya, jadi politik Islam itu dua fungsi utamanya, ya, menjamin keberlangsungan pelaksanaan syariat Islam, hirasatuddin itu. Yang kedua adalah siyasatud dunya bihi, bagaimana kita mengatur, mengelola dunia ini dengan seluruh aspek kehidupannya itu dengan nilai-nilai agama. Ya, kita bukan sekuler, ya, yang memisahkan agama dari politik. Ya, betul, kita nggak setuju dengan politisasi agama. Ya, orang mempermainkan agama dengan isu politik atau sebaliknya, mempermainkan politik dengan isu-isu agama, ya, sehingga orang menjadi apa? Takut, orang menjadi khawatir, ya, membawa atau mengangkat isu-isu agama ini untuk konsumsi politik praktis yang sifatnya 5 tahunan. Enggak, ya. Kita harus kembalikan kepada konsep dasarnya itu dulu, ya. Bahwa tidak mungkin menurut Islam, menurut Allah dan Rasulnya, memisahkan kehidupan seorang muslim dari politik. Kenapa? Karena seluruh konsep dasar ajaran Islam itu meniscayakan pelaksanaan syariat Islam itu harus dengan apa? Dengan perangkat atau piranti politik. Ya, contoh paling gampang, ya, sholat 5 waktu, meskipun kelihatannya nggak ada unsur politik, ya kan? Ada nggak bapak-bapak sholat 5 waktu itu atas perintah atau instruksi presiden? Nggak ada. Kewajiban sholat 5 waktu bukan instruksi presiden, nggak harus pakai kepres, ya. ASN di kementerian sholat 5 waktu itu bukan karena ada keputusan menteri, tapi keputusan Allah. Ada nggak ada presiden atau menteri atau pejabat apapun, sholat itu tetap wajib. Ya, sama dengan puasa, ada nggak ada presiden, nggak ada negara, puasa tetap wajib. Ya, haji juga demikian, zakat pun demikian. Tapi lihat nilai-nilai yang ada di dalam sholat itu, apalagi kalau kita bicara sholat berjamaah. Sholat itu adalah tiang agama, berjamaah itu adalah tiang negara. Ya. Kenapa dikatakan tiang agama? Ya, Nabi SAW mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau Anda menegakkan tiang itu, berarti Anda menegakkan bangunan Islam. Kalau Anda merobohkan tiang itu, berarti Anda merobohkan bangunan Islam. Jadi sholat itu imaduddin, bukan imat yang lain, ya. Imat yang membahas masalah nasab, ya. Nah, tapi dalam sholat berjamaah itu Anda bisa banyak belajar tentang apa? Praktek kehidupan politik. Contoh, sholat jamaah itu kan ada imam, ada makmum, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, itu miniatur politik. Siapa yang boleh jadi imam? Ada syarat-syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kalau imam keliru, ada etikanya, kita mengingatkan. Ya, nggak sembarangan, dan makmum nggak boleh membiarkan imam keliru. Biarin aja imam keliru bacaan, itu nggak boleh. Ya. Atau lupa dia rokaatnya,
dibiarin aja sama makmumnya? Nggak boleh, harus diingatkan. Maka makmum itu, rakyat itu harus apa? Sadar, peka, melek politik, lihat gerak-gerik pemimpin itu. Hatta dalam sholat ente, walaupun kita nggak boleh gerak, nggak boleh makan, minum, ya, colek kiri kanan, nggak boleh kan? Ngomong sama orang sebelah kiri kanan kita nggak boleh. Tapi kita wajib apa? Fokus perhatian kepada bacaan kita dan apa yang dicontohkan oleh imam. Jadi kalau imam keliru, kurang rokaat atau terbalik, ya, rukunnya, itu harus diingatkan. Nah itu kan miniatur kehidupan politik, itu kehidupan sosial masyarakat. Ya. Imamnya batal, ya harus tahu diri, imamnya harus mundur. Jangan maksakan mau jadi imam terus sampai salam. Ya. Nah itu semua ada etikanya. Nah itulah kehidupan politik kita harus seperti itu, berkaca kepada sholat berjamaah. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat konsep awal tentang politik itu dari kisah Nabi Adam sebagai khalifah, ya, minimal dia sebagai khalifah, pemimpin yang memakmurkan bumi dan menjadi pemimpin di keluarganya, ya, ada dinamika, ada romantika, ada potensi untuk gagal dan sukses dalam menjalankan misi kekhalifahan itu. Ya, contoh, ya, baru membangun masyarakat manusia, sudah ada contoh di dalam Al-Quran surat apa? Al-Maidah, ya, bagaimana mengelola konflik di tengah masyarakat itu dengan konflik paling kecil yang ada di dalam rumah tangga, konflik antar anak. Nah, makanya ada cerita Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surah Al-Maidah berapa itu? Ayat berapa ya? 29 mungkin ya, atau 30 itu. Itu kan bicara tentang apa? Bagaimana seorang pemimpin, dalam hal ini Adam, dia sebagai pemimpin umat, sebagai kepala keluarga, dia harus bagaimana mengelola konflik di dalam internal keluarganya. Nah, disitulah ada bibit-bibit. Makanya harus melihat bagaimana potensi persatuan, perpecahan, dan lain sebagainya itu. Ya, lanjut. Setelah itu ada nabi-nabi yang lain, mereka memimpin kaumnya, memimpin umatnya, ya, dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti apa? Idris, Nuh, ya, Hud, Saleh, ya, Syuaib dan seterusnya, Lut, ya. Nah, baru setelah itu masuk Nabi Ibrahim. Nah, mulai ketika antara Adam dengan Ibrahim, ya, kepemimpinan itu bersifat apa? Di dalam masyarakat manusia itu mungkin kita melihatnya ini masyarakat yang belum memiliki sebuah negara, belum aturan-aturan baku. Tetapi kita diajarkan oleh Allah bagaimana, ya, para nabi dan rasul itu bertugas untuk menjaga fitrah manusia supaya tidak apa? Rusak. Jadi tugas seorang pemimpin itu harus menjaga apa? Menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada dalam fitrah manusia itu agar tetap apa? Tetap baik, tidak dirusak. Ya, seperti zaman Nabi Nuh, ya, itu mengingatkan apa? Tentang bagaimana pentingnya tauhid kepada Allah, tidak boleh mengkultuskan tokoh-tokoh yang dianggap pahlawan di tengah kaumnya. Itu kan diingatkan dalam surat Nuh itu. Ya, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wala ya'uqa wala wa nasra waqad adallu katsiran wala tazidiz zalimina illa dhalala. Ya. Jadi dakwahnya Nabi Nuh itu mengingatkan umatnya supaya apa? Tidak terjerumus kepada kemusyrikan, penyembahan pada patung-patung, tokoh-tokoh yang dikultuskan. Ya, akhirnya jadi apa? Jadi patung, jadi disembah. Nah. Kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi itu mengingatkan apa? Bagaimana kita mengatur, mengelola dunia ini dengan baik. Ya, harta dikelola dengan baik, kekayaan dikelola dengan baik. Ya, karakter kita harus dijaga dengan baik. Jangan sampai kita berbuat melampaui
melampaui batas. Tapi kalau kita lihat kisah-kisah itu, ya, ketika kaum ini tidak mematuhi perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang diutus kepada mereka, langsung kemudian apa? Dibinasakan oleh Allah kalau mereka nggak patuh. Dan ketidakpatuhannya itu dilakukan secara kolektif. Maka kita lihat siksa Allah yang menghancurkan dan membinasakan, tidak menyisakan satupun dari kaum tersebut. Nah, itu bisa kita baca dalam kisah-kisah apa? Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, ya, kaum Ad, umatnya Nabi Soleh, kaum Thamud, umatnya Nabi Shu'aib, ya, kaum Madian, umatnya Nabi Lut yang menyimpang, ya, melakukan penyimpangan seksual, ya, orientasi seksual manusia itu kan sudah ditetapkan oleh Allah berpasang-pasangan lawan jenis, tapi mereka rusak fitrahnya, ya, membolak-balikkan fitrah Allah ini menjadi terbalik, sehingga hukumannya yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut itu, ya, buminya dibuat terbalik sama Allah. Kenapa? Karena mereka membalikkan fitrah manusia yang mestinya hubungan itu seksual dengan lawan jenis, tapi dijadikan dengan sesama sama jenis. Nah, itu hukuman itu, dan hancur semua. Nah, baru masuk pada fase Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ini kan pamannya Nabi Lut, ya. Nah, Nabi Lut itu berdakwah di negeri Sodom, wilayah yang sekarang jadi apa? Laut Mati di Yordania. Nah, itu karena perkampungannya, negerinya hancur, dibinasakan, maka Allah tutup jejak mereka, ya. Itu dengan apa? Dengan membuat, ya, danau raksasa yang seperti lautan. Itulah kita kenal dengan Laut Mati. Jadi kedalamannya, luasnya itu seperti lautan samudra, tapi dia ada di mana? Di tengah daratan. Nah, itu bekas negeri Sodom itu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu, sehingga tidak ada kehidupan. Ya, ikan aja nggak ada di situ. Ya, tingkat garamnya sangat tinggi. Ya, jadi nggak ada kehidupan sama sekali. Nah, baru pada masa Nabi Ibrahim, ya, Allah mengubah aturannya bagaimana mendidik manusia ini dengan para nabinya ini. Mulailah diletakkan dasar-dasar kepemimpinan bagaimana supaya manusia ini sustainable. Kalau dulu kan manusia itu kalau melanggar sedikit dan dilakukan secara kolektif langsung apa? Dibom, dihabisi, ya, dibinasakan, ya. Nah, bagaimana supaya kehidupan manusia disustain? Nah, mulai Nabi Ibrahim, pola itu dirubah sama Allah, ya. Ketika kaum Nabi Ibrahim yang musyrik, ya, membakar Nabi Ibrahim itu hidup-hidup, Allah tidak membinasakan kaum itu secara apa? Total, ya. Nabi Ibrahim disuruh apa? Hijrah, ya. Maka di dalam surah Al-Ankabut ayat 26 itu ada ayat yang mengatakan fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Ya, setelah Ibrahim ini berdakwah, orang pertama yang beriman percaya kepada Nabi Ibrahim itu adalah Lut, keponakannya. Maka Nabi Ibrahim itu berkata apa? Inni muhajirun ila rabbi, aku akan hijrah. Nah, jadi untuk sustainnya orang manusia di muka bumi ini, ya, Nabi Ibrahim tidak memohon kepada Allah, ya Allah hancurkanlah masyarakat saya itu, binasakanlah manusia-manusia bejat ini. Enggak. Nabi Ibrahim tidak berdoa seperti itu, tapi malah beliau apa? Memilih untuk hijrah dari dari Mesopotamia ke negeri Kan'an, yaitu Palestina sekarang. Maka di Palestina itu ada kota Hebron, ya, itu kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, atau Madinatul Khalil, kota Al-Khalil kalau bahasa Arabnya, ya. Kalau bahasa Ibraninya Hebron, ya. Nah, situlah beliau memulai peradaban baru sebagai tamu, sebagai pendatang, ya, di negeri Palestina ini. Nah, Allah mengatakan tentang sosok Nabi Ibrahim ini bagaimana? Nabi Ibrahim dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ya, seperti Anda baca dalam surat Al-Baqarah 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun
Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim setelah lulus dari banyak ujian, dia lulus dengan nilai sempurna, ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku jadikan kamu wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nah, itu kata imam, itu konsep politik tuh. Sebelumnya zaman Nabi Adam, Allah turunkan wahyu apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Ibrahim, Allah turunkan ayat inni ja'iluka lin-nasi imama. Imam, pemimpin. Karena imam itu dari kata ummun. Amma ya ummu itu memimpin. Jadi imam itu memimpin sholat, memimpin, mencontohkan apa gerakan yang harus kita lakukan, apa bacaan yang harus kita lakukan, apa pindah zikir, pindah dari satu rukun ke rukun berikutnya dalam sholat itu yang harus dicontoh oleh makmumnya. Ya. Maka Ummul Qura itu adalah, Makkah itu disebut Ummul Qura, induknya negeri. Karena pusat peradaban, ya, pertama manusia itu adalah Makkah. Dia berada di titik yang paling tengah di atas permukaan bumi. Maka Allah jadikan di situ apa? Perintahkan Nabi Adam, malaikat untuk membuat satu titik yang sekarang titik itu kita kenal dengan Ka'bah, ya, sebagai pusat peribadatan, kiblat bagi seluruh umat manusia dalam menjalankan ibadah sholat. Nah, titik itu kemudian dibangun menjulang oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu fungsi apa? Yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Yang tadinya cuma apa? Cuma titik, ya, cuma batu kecil sebagai tanda bahwa di situ adalah pusat manusia untuk menyembah Allah. Maka Ibrahim itu membangun titik itu menjadi apa? Dipugar menjadi besar seperti sekarang kita saksikan. Berbentuk kubus, itulah Ka'bah al-Musyarrafah. Ya. Nabi Ibrahim punya keturunan Ismail, Ishak, ya. Kemudian Yakub, itu baru awal, ya, membangun masyarakat peradaban manusia. Baru ketika karena Ismail dan Ishak ini tidak punya banyak anak, hanya 1-2. Nah, baru Yakub, cucunya Nabi Ibrahim dari Ishak ini punya 12 orang anak. 12 orang anak inilah yang kemudian menjadi asal cikal bakal 12 suku Bani Israel. Ya, jadi anak-anak Yakub yang jumlahnya 12 itu disebut Bani Israel. Ya, karena bapaknya, ya, mereka ini namanya Yakub. Yakub itu punya gelar Israel, yaitu hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita saksikan bagaimana Bani Israel, ya, soal benar atau tidak, ya, Yahudi yang ada di Israel itu sekarang yang membangun negara sejak tahun 45 itu negara karena hasil konspirasi Perang Dunia ke-1 dan ke-2, ya, kemudian PBB campur tangan, kemudian membuat keputusan resolusi membagi wilayah Palestina menjadi 2, satu untuk bangsa Arab Palestina, satu untuk bangsa Yahudi. Ya, nah, lepas dari itu semua apa? Kita bisa melihat dari situlah konsep kepemimpinan politik Islam itu, ya, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa secara bertahap. Ada yang disebut dengan tamkin. Tamkin ini konsep politik berikutnya, inna makanna. Kalau saudara baca surat Al-Kahfi itu, ya, tentang Zulkarnain, ya kan? Itu kan ada ayat tuh. Setelah yas'alunaka 'anil qarnain, ya, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sabab. Apa makanna itu? Memberikan kedudukan yang kuat, ya, makanna fil ard, di atas muka bumi. Nah, kedudukan kuat di atas muka bumi itu adalah politik. Ketika seorang pemimpin itu berkuasa, ya, memiliki jaringan, ya, kekuasaan itu secara bentuknya piramida dari pucuk paling atas sampai paling bawah, ya, mengelola negeri yang begitu luas, ya, tentu harus memenuhi apa?
kesejahteraan rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsanya, ya. Ada pertahanan keamanannya, ada sosial politik ekonominya. Nah, itulah konsep tamkin ya, dalam khilafah itu. Nah, baru hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh pertama dari nabi-nabi Bani Israel yang mendapatkan kekuasaan politik tetapi parsial itu adalah Nabi Yusuf. Yusuf menjadi apa? Perdana Menteri di Mesir. Ya, kisahnya diungkapkan tuh satu surat penuh dalam Al-Quran, surat Yusuf. Cerita surat Yusuf kok satu surat penuh lagi. Buat apa? Itu bukan hanya dongeng ya, buat anak kita. Kalau baca komik Nabi Yusuf kan kayak dongeng gitu ya. Wah, itu padahal cerita luar biasa itu. Disebut Allah sebagai ahsan al-qasas, kisah terbaik ya, mengajarkan kehidupan, mengajarkan masalah ekonomi, krisis ekonomi, masalah keluarga, masalah berbangsa dan bernegara gitu. Bagaimana mengelola negara. Nah, sementara Yusuf ini adalah satu-satunya muslim yang ada di Mesir ya, yang didominasi oleh peradaban musyrik. Jadi putra Nabi Yakub ini, Yusuf ya, didesain oleh Allah, direncanakan oleh Allah, dia hijrah dari Palestina sampai ke Mesir untuk memperkenalkan kepada masyarakat dunia, masyarakat yang sedang musyrik kepada Allah, bagaimana tauhid itu yang benar, bagaimana konsep ketuhanan yang benar, bagaimana konsep tauhid itu membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, maka dicontohkan apa? Jadi untuk memenuhi tujuan itu ya, Allah bikinlah cerita desain. Nah, bagaimana Nabi Yusuf dari kecil itu ya, dimasukin ke sumur ya kan, diangkat, diperjualbelikan jadi budak, lalu tinggal di istana pembesar Mesir, lalu kemudian ada cerita drama dengan perempuan ya, yang potong jari-jarinya karena lihat ketampanan Yusuf. Itu sih cerita, mohon maaf, bagi saya itu cerita pinggiran, kembang ya. Sampai dia kemudian masuk penjara karena apa? Untuk menyelamatkan marwah istri pembesar Mesir itu. Lalu kemudian dia ketemu dengan apa segala, sampai dia naik lagi ya, diangkat dari penjara jadi penasihat raja, bahkan jadi pejabat tinggi Mesir. Itu semua kisah apa namanya, kalau kita tidur itu apa? Kembang tidur. Ya, ada mimpi, cerita mimpi utamanya apa? Itu kembang-kembangnya itu. Apa kisah utamanya? Tujuannya adalah Allah ingin tunjukkan kepada manusia bahwa Islam ini memiliki konsep yang sempurna untuk menata kehidupan. Dari mimpi raja Mesir kemudian ditakwilkan mimpi itu oleh Nabi Yusuf, maka Allah memberikan pesan kepada kita, semua urusan dunia ini ya, tidak bisa Anda selesaikan hanya dengan akal otak manusia saja. Ada campur tangan Allah di situ. Ya. Maka itu masuk melalui pesan itu melalui apa? Mimpi. Dan mimpi itu berhasil diwujudkan, visi bagaimana membangun negara, bagaimana menyelesaikan atau mengantisipasi kondisi yang akan merusak tatanan negara Mesir, lalu bagaimana solusinya. Itu semua Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tentu tidak detail, tidak rinci di dalam Quran itu. Tapi itu semua diwujudkan oleh Nabi Yusuf dengan apa? Pasti kebijakan-kebijakan itu detail. Bukan hanya sekedar ya 7 tahun nanti musim panen kamu harus simpen ini, nanti 7 tahun musim paceklik baru nanti kamu keluarkan gitu ya. Nggak sekedar itu, pasti ada detailnya itu di balik takwil mimpi itu ya. Kebijakan-kebijakan politik ekonominya Nabi Yusuf itulah yang kemudian ya diterjemahkan dalam bagaimana dalam pengelolaan negara ya, ketika menghadapi masa krisis. Nah, itulah pesan yang Allah sampaikan, bahwa politik Islam itu harus menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ya. Nggak bisa Anda memisahkan masalah politik keduniaan ini hanya diserahkan kepada urusan manusia, kepada kemampuan manusia. Semua ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Nabi Yusuf itu siapa? Musa.
Nabi Musa ini bukan pemimpin politik, Pak, tapi dia ditakdirkan oleh Allah menjadi rasul untuk memimpin Bani Israel keluar dari penindasan Fir'aun. Nah, itu ada bau politiknya juga. Padahal dia bukan kepala negara, Musa itu. Dia belum bisa membangun negara. Ketika dia bawa Bani Israel ini selamat dari kejaran Fir'aun, ya singkat kata lah ya, ceritakan panjang tuh, surah Al-Baqarah, Al-A'raf, apa segala macam. Kita ambil yang ujungnya. Setelah selamat Bani Israel dari kejaran Fir'aun, apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa bawa mereka ini kembali ke kampung halamannya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, ke Palestina. Disuruh masuk, nggak mau. Akhirnya dihukum sama Allah. Ya, waharramna diharamkan oleh Allah mereka itu setelah menolak masuk ke Baitul Maqdis, ya, itu arba'ina sanah, 40 tahun nggak punya kekuatan politik apapun. Bani Israel ini nggak punya kekuasaan, nggak, hidupnya terombang ambing. Padahal ada Allah dampingi mereka dengan apa? Dengan sosok Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membimbing mereka. Tapi Musa dan Harun ini bukan kepala pemerintahan, ya, dia boleh dikatakan kepala suku Bani Israel itu. Belum membangun peradaban seperti negara modern, enggak. Dan Nabi Musa wafat ketika masa tih 40 tahun. Kenapa 40 tahun Bani Israel itu dihukum oleh Allah? Untuk mempersiapkan lahirnya generasi baru, ya. Maka yang Bani Israel yang tua-tua ini, yang lama-lama ini, maka perlu waktu 40 tahun untuk memotong satu generasi. Nah, baru setelah lewat masa 40 tahun, generasi tua Bani Israel ini pada mati, ya. Yang muda-muda ini sudah diisi, ditarbiyah dengan nilai-nilai bagus, nilai-nilai ketuhanan, dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun muridnya siapa ini? Yusha, Nabi Musa, asistennya itu. Ya, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainahuma majma'al bahraini nasiyahu dan seterusnya itu. Itu kan ketika Nabi Musa itu ketemu Khidir, ya, dia bawa pemuda asistennya. Nah, inilah yang kemudian dididik oleh Nabi Musa untuk melanjutkan risalah. Setelah 40 tahun selesai, Yusha memimpin Bani Israel dan berhasil memimpin Bani Israel itu untuk berjihad, membuka Baitul Maqdis, ya, membuka kota Jericho, Ariha. Ya, meskipun ada penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel, tentu jauh setelah masa, ya, Nabi Yusha bin Nun. Itu kisah jihadnya Yusha bin Nun ini, ya, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga digambarkan dalam perjanjian lama bahwa Yosua itu, Nabi Yusha bin Nun itu melakukan pembantaian etnis, ya, ketika melakukan penaklukan politik, dia melakukan pembantaian etnis, ya, pembumi hangusan sebagainya. Maka ada intelektual barat membuat buku namanya The Joshua Delusion, ya, pandangan tentang apa? Aspek-aspek kekerasan, elemen-elemen kekerasan dalam ajaran Taurat. Mereka menegakkan politik, ya, menegakkan kekuasaan, tapi dengan cara bagaimana? Banjir darah. Ya, di antaranya dibuktikan dalam buku itu ada 2 suku Israel yang hilang. Ya, yang pertama adalah suku Benjamin. Ya, kalau Benyamin Netanyahu bukan dari suku itu, namanya doang dia Benyamin. Ya, dari suku Benjamin itu salah satu dari 12 suku itu hilang. Kenapa? Di bumi hanguskan. Karena konflik internal di antara mereka, ya, Bani Israel ini. Ada satu lagi, siapa nama sukunya saya lupa, itu juga hilang. Jadi dalam Taurat, cara Yahudi untuk menegakkan kekuasaan memang digambarkan itu berlumuran darah. Kenapa? Membantai kaum, melakukan genosida. Maka tidak sedikit ahli-ahli politik yang hidup zaman sekarang ini melihat bagaimana pembantaian Yahudi terhadap bangsa Palestina sekarang itu dikaitkan dengan ayat-ayat kekerasan di dalam Taurat. Entah itu ayatnya betul seperti itu dulu Allah turunkan,
atau mereka sudah merubah-rubah, kita nggak tahu. Dan mereka tetap berpegang kepada ayat yang ada dalam Taurat itu, bahwa untuk menegakkan tauhid versi mereka, menegakkan konsep keunggulan ras Yahudi di atas muka bumi ini, maka harus dilakukan pembantaian. Itu satu-satunya cara. Sementara Islam tidak mengajarkan demikian. Jadi anti Islam ini hadir, syariat Allah ini di akhir zaman hadir sebagai antitesa dari syariat Yahudi. Ya, kalau Yahudi itu dalam ayat-ayatnya di Taurat Perjanjian Lama itu mengatakan apa? Silahkan bunuh laki-laki, perempuan, anak-anak, semua disuruh, nggak apa-apa. Jadi syariat jihadnya zaman dulu itu katanya, itu bunuh anak-anak itu udah dianggap biasa, nggak apa-apa. Bunuh anak perempuan nggak apa-apa. Ya, dan itu sampai sekarang sampai begitu tuh. Rabi-rabi Yahudi yang menjadi penasehat spiritual keagamaannya Benyamin Netanyahu itu kan memberi fatwanya begitu. Nggak apa-apa bunuh perempuan Palestina, nanti juga kalau dia hidup, kita biarkan hidup, dia bakal beranak lagi, nanti anak-anaknya, cucu-cucunya bakal menentang kita juga gitu. Lebih baik dibunuh aja semuanya sekalian. Anak-anak nggak ada ampun. Ya sekarang yang mengangkat senjata bapak-bapaknya, paman-pamannya, kakak-kakaknya. Tapi ini anak-anak kecil ini nanti juga akan mencontoh mereka. Udah sekalian bunuh aja sekalian. Itu fatwanya sekarang begitu kan. Makanya Benyamin Netanyahu berani itu. Jadi pemimpin negara Islam itu nggak ada yang setaat Benyamin Netanyahu seperti dia mentaati rabi-rabi Yahudi. Ya, pemimpin negara Islam ini taatnya sama siapa saya nggak ngerti itu. Sama fatwa ulama nggak taat. Ya, suruh boikot MUI, pemerintah kita tenang-tenang aja. Kagak ada boikot barang Israel tuh. Ya, kan? Berarti kan nggak taat sama fatwa ulama kan? Oh, kalau Benyamin Netanyahu Pak, oh begini dia, sami'na wa ta'na. Walaupun dalam hal batil yang salah itu. Ya. Jadi negara yang sangat religius itu sekarang adalah Israel. Walaupun casingnya negara nasionalis sekuler, tapi isinya itu, oh jangan salah, ya, isinya itu kepala intelijen, kepala tentara, menteri pertahanan, kabinet perang, ya semua tentara-tentara elit Israel, ya baik tentara lapangan maupun intelijen, ya seperti Shin Bet, kemudian Mossad, itu semua lulusan dari sekolah agama Yahudi. Lulusan apa? Pesantrennya kita lah kira-kira begitu. Itu banyak dokumen yang saya dapat perbincangan dari orang-orang yang mengerti jeroannya Israel itu, pengamat-pengamat dari Timur Tengah seperti itu mengatakan. Jadi wajar kalau dia terus-menerus nggak ada ampun, apalagi sudah dipermalukan oleh ya perjuangan rakyat Palestina sekarang ini. 1 tahun dia nggak akan berhenti itu. Sampai kemarin berita terakhir kan apa? Netanyahu itu kan memecat menteri pertahanannya sendiri, ya kan? Oh itu langsung friksinya tajam di dalam itu. Ya, kenapa yang satu ini sudah mulai melihat pasukannya sudah runtuh secara moral, karena yang namanya pasukan itu bertempur nggak bisa lama-lama Pak. Ya, dia paling punya semangat 3 bulan pertama. Setelah itu udah mulai menurun. Kalau tidak ada hasil signifikan, target mereka untuk membebaskan tawanan yang diculik oleh Hamas ketika 7 Oktober itu nggak tercapai sampai sekarang. Ya, kan yang baru dibebaskan kemarin pertukaran tawanan itu hanya berapa ekor aja yang dikeluarin kan? Ya kita sebutnya ekor aja lah. Ya. Nah, binatang juga kok dia. Ya. Itu nggak berhasil sekarang. Ya berhasil membunuh Ismail Haniya, oke. Membunuh siapa? Yahya Sinwar ya. Tapi membunuh Yahya Sinwar juga itu mereka malu itu. Kenapa? Karena bukan hasil operasi intelijen. Ternyata yang digambarkan Yahya Sinwar itu hidup kenyang, hidup makmur di bawah di bawah tanah ya, hidup mengancam para tawanan. Ternyata dia mimpin perang. Ada di garis depan. Dia nggak makan 3 hari. Selama 3 hari sebelum beliau usai itu nggak makan. Ya sudah diotopsi jenazahnya, nggak ada makanan di perutnya itu. Artinya apa? Meruntuhkan
semua propaganda intelijen bahwa Hamas ini mencuri makanan, mencuri bantuan untuk rakyat Palestina. Nggak ada. Mereka ini orang-orang zuhud. Mereka ini orang-orang yang sudah hatam dengan dunia. Ya, luar biasa. Maka kalau kita kembalikan kepada masalah politik tadi, ya, baru setelah Nabi Musa, ya, muncullah nabi-nabi Bani Israel yang lain. Kemunculannya itu disebutkan dalam Al-Quran, ya, secara berurutan. Ada Tolut, kemudian lahirlah pemimpin namanya Daud. Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman inilah puncak kekuasaan politik Bani Israel. Kerajaan Bani Israel itu luar biasa, disejajarkan dengan Zulkarnain, penguasa timur dan barat. Sulaiman itu, wilayah taklukan kekuasaannya, Raja Sulaiman ini, itu sampai beliau itu digambarkan oleh Al-Quran, ya, wali Sulaiman ar-riha asifah, ya, itu disebutkan apa? Ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahr. Jadi mujizat Nabi Sulaiman itu salah satunya yang istimewa adalah apa? Angin itu ada di bawah kendalinya dia, yang bisa mengantarkan Sulaiman untuk inspeksi ke seluruh wilayah kekuasaannya. Perginya sebulan, pulangnya sebulan. Jadi keliling dunia itu 2 bulan. Untuk apa? Memastikan semua rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya terjamin kehidupannya dengan baik. Jadi mujizat Nabi Sulaiman, Pak, itu terkait dengan apa? Kekuasaan politik. Ya, jadi dia inspeksi itu nggak pakai pesawat jet privat, nggak pakai. Ya, jadi nggak perlu Nabi Sulaiman itu bikin pesawat jet privat, ya, apalagi nebeng, enggak. Ya, dia nggak perlu pesawat jet lagi udah. Ya, tinggal panggil aja angin. Angin, bawa saya ke sini, bawa saya ke sini, bawa saya ke sini. Lihat semua. Dan kecepatannya luar biasa. Ya, tidak terbayangkan sama kita sekarang. Makanya doa Nabi Sulaiman itu apa? Rabbi habli, Rabbi gfirli, wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah, ampuni saya dosa-dosa saya. Tuh, Sulaiman itu kurang apa tuh? Ya, hamba soleh ini, ya. Tapi dia minta apa? Dosa-dosanya diampuni sama Allah. Yang kedua, ya Allah, saya mohon kepadamu karuniakan saya kekuasaan. Ya kan? Kalau kita kan doanya apa? Doanya lunas utang, ya. Doanya pengen dapat jodoh yang bagus, ya. Ya, punya pekerjaan yang bagus gitu. Itu kan doa-doa kita. Rumah segera bisa beli gitu kan. Itu doanya kita, itu doa biasa itu. Kalau Nabi Sulaiman doanya nggak tanggung-tanggung. Ya Allah, kasih saya kekuasaan yang besar yang tidak akan bisa dijangkau, tidak akan bisa dilampaui oleh seorang pun setelah saya mati. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu semua terkait dengan kekuasaan, kemakmuran, dengan teknologi membangun negara, infrastruktur. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudur. Itu kan bagaimana membangun bangunan tinggi-tinggi itu. Ya, membangun cawan. Kalau kita artikan dalam Quran, terjemahan letternya mungkin cawan-cawan lebar, kayak periuk, itu ya, terlalu remeh kalau itu. Allah kasih mujizat kepada Nabi Musa, kepada Nabi Sulaiman, itu lebih dari itu. Ya, makanya ada sebagian saintis yang menafsirkan ayat itu atau mentakwilkan itu apa? Ya, itu UFO, ya, maharib, tamathil, kal jawab wa qudurir rasyat itu bukan hanya sekedar piringan-piringan biasa, tapi dia punya teknologi seperti UFO itu, katanya begitu, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tinggal perintahkan jin-jin itu di bawah kendalinya. Kenapa? Karena untuk membangun infrastruktur yang begitu besar, begitu kuat, kokoh, itu nggak mungkin hanya mengandalkan tenaga manusia. Apalagi waktu itu belum ada kren, belum ada macam-macam, ya, belum ditemukan semen barangkali kan gitu. Pokoknya sudah perintahkan jin saja, bikin ini, bikin semua. Semua jin yang ada di darat, udara dan di laut semua keluar membantu Nabi Sulaiman untuk memakmurkan wilayah-wilayahnya. Jadi dibangun itu. Nah, itu semua terkait dengan kekuasaan. Dan uniknya, Pak, Nabi Sulaiman itu sebagai penguasa politik, itu mukjizat beliau yang Allah berikan untuk menopang kekuasaan yang begitu besar, itu saudara nggak akan temukan di dalam surat Al-Baqarah.
Ya, saudara nggak akan temukan di dalam surat Al-Fil misalnya. Al-Baqarah itu kan artinya sapi, gede kan? Nggak ada sapi yang kecil, Pak. Sapi paling kecil kan, ya, yang apa tuh? Yang biasa apa DKM potong kalau musim haji ya. Nah, kalau orang kaya kan belinya sapi yang gede-gede, limusin apa itu segala macam. Ya, itu dalam surah Al-Baqarah nggak ada Nabi Sulaiman cerita tentang tadi itu. Ya, dia punya kekuasaan begini-begini, nggak ada. Di Al-Baqarah yang disinggung cuma satu, masalah penyimpangan Bani Israel dalam soal sihir, mistik. Maka disebutlah, ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma yu'allimani min ahadin illa apa? Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, gitu kan. Jadi tentang apa? Penyimpangan dalam masalah sihir, mistik. Maka mukjizat Nabi Sulaiman itu ada yang di mana? Surat An-Naml, semut. Surat namanya pakai nama binatang, artinya semut. Bukan di surat Al-Baqarah yang gede badannya, ya. Atau surat Al-Fil, gajah, nggak ada tentang Nabi Sulaiman. Gajah itu tentang pasukan Abrahah yang datang dari Yaman ke negeri Mekah, ya kan? Maka apa pelajarannya? Bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, ya, Allah mengingatkan kepada kita, kepada setiap penguasa dan setiap pemimpin, wahai para pemimpin, kebesaranmu itu bukan karena, ya, karena kekuasaanmu. Kebesaranmu itu bukan karena kamu dijamin fasilitasnya, ya. Kebesaranmu itu bukan karena kamu dihormati oleh rakyat banyak, disenangi, dicintai. Tapi kebesaranmu itu terletak pada apa? Keberpihakan kamu kepada rakyat kecil. Maka An-Naml itu dipilih oleh Allah sebagai surat yang mewadahi, ya, ayat-ayat yang berisikan mukjizat untuk Nabi Sulaiman dalam rangka membangun negara, pembangunan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Ya, maka kita ingat cerita di dalam surat An-Naml itu apa? Surat semut. Itu apa? Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, sampai ratu semut itu bilang, hati-hati kamu kalau nyebrang, lihat-lihat. Kalau ada pasukan Sulaiman lagi jalan berbaris-baris, jangan kamu keluar, masuk semua, masuk. Ya, jangan sampai pasukan Sulaiman ini menginjak-injak kalian, sementara mereka nggak merasakan itu. Nah itulah Allah ingin berikan pesan kepada pemimpin, harus lihat ke bawah, harus memperhatikan rakyat kecil, memperhatikan orang-orang lemah, ya, orang-orang yang marginal. Jadi kenapa dalam terakhir saya tutup ya, kalau kita bicara dengan konteks kita lompat ke Nabi Muhammad SAW, karena setelah itu kekuasaan politik Bani Israel itu tidak kuat, ya, hancur kan. Setelah itu kan Allah takdirkan kerajaan Sulaiman ini yang sudah dibangun Sulaiman itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar menghancurkan Baitul Maqdis. Nebukadnezar menghancurkan Haikal Sulaiman konon ya dalam Taurat itu. Kemudian kedua dihancurkan lagi oleh Kaisar Titus dari Roma. Nah, kekuasaan politik Bani Israel itu punah. Siapa yang melanjutkan? Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah Mesias spiritual sekaligus Mesias politik bagi orang-orang Yahudi. Sementara Yahudi menanti kedatangan Mesias spiritual, udah lewat, udah diutus Nabi Isa kepada mereka, gak mau beriman. Nah, salahnya sendiri kan. Nah sekarang dia mau apa? Ya mau cari-cari siapa yang akan jadi penyelamat kami Bani Israel ini. Udah gak ada. Jadi Nabi Isa itu sudah lewat. Ya, itulah penyelamat Mesias spiritualnya untuk bangsa Yahudi. Kemudian Yahudi juga menunggu-nunggu Mesias politik. Siapa yang akan menyelamatkan mereka ini dari keterpurukan? Sudah ada Nabi Muhammad diutus, tapi mereka nggak mau beriman juga. Salahnya sendiri. Itulah Mesias politiknya bangsa Israel, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sudah ditutup buku sama Allah. Maka kekuasaan politik Nabi Muhammad SAW inilah yang menghimpun semua, ya, kisah-kisah keteladanan bagaimana Nabi dan Rasul itu menjadi pemimpin politik di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah umat Islam, ya. Maka Nabi mencoba apa? Detil.
Jadi politik Islam yang jarang disinggung oleh banyak ahli atau penceramah adalah kebanyakan kita bicara global ya. Padahal kalau kita lihat dalam sunnah Nabi, itu praktek politik Islam, bagaimana mengayomi rakyat, bagaimana membangun negara, itu Nabi selalu memberi contoh yang detil dari hal-hal paling kecil. Ya, dari hal kecil itulah Nabi membangun trust dari rakyat, dari masyarakatnya, dari para sahabatnya. Ya, Nabi nggak pernah nipu, Nabi nggak pernah nyolong, Nabi nggak pernah berkhianat. Ya, itu dibangun trust itu oleh Rasulullah. Kemudian Nabi perintahkan apa? Perhatikan orang miskin. Ya, apa pidato Nabi ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Sampai di Madinah beliau pidato, bagaimana pidato pertamanya sebagai pemimpin politik? Ayyuhan nas afsus salam, sebarkan kedamaian, salam. Jadi membangun kedamaian, peace. Yang kedua, at'imut ta'am, kasih makan orang miskin. Ya, kalau ada orang miskin di sekitar kalian, kamu harus kasih makan. Ya, itu membangun apa? Solidaritas sosial, lingkungan. Kita nggak boleh ada orang yang lapar, kita harus kasih makan. Nah, ini kan pengamalan politik yang mengikuti kenabian itu yang seperti ini. Jangan pengamalan politik itu yang terlalu tinggi, terlalu besar gitu ya. Sementara yang bawah ini nggak terurus. Ya, ngasih makan kepada orang miskin aja nggak bisa negara. Nah, itu bahaya, bahaya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wasilul arham, jalinlah hubungan silaturahim yang kuat. Nah, ini sebagai apa? Kohesi sosial. Jadi jangan sampai kita nggak kenal sama orang lain, jangan sampai kita nggak tahu bagaimana kondisinya mereka, harus menjalin silaturahim. Jadi tiga ini berkaitan dengan hablum minan nas, ya, afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham. Yang keempat terakhir Nabi mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah pada malam hari dan sholat malam. Insya Allah. Maka kepemimpinan Rasulullah itu selalu memadukan antara dunia dan akhirat, memadukan antara ibadah mahdhah dengan ibadah-ibadah sosial, menyantuni fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, sehingga negara ini kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir mari kita doakan para pemimpin-pemimpin kita agar senantiasa berdiri tegak di atas jalan yang lurus, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama memberikan pesan wasiat penting kepada kita. Kalau kamu punya satu doa yang mustajab di sisi Allah, maka pergunakanlah doa itu untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Kalau pemimpin baik, mengeluarkan kebijakan benar, baik, maka kita dapat pahalanya. Kita dapat pahala semua ini. Karena dengan asbab doa kita, dia jadi orang baik. Kebijakannya bagus buat rakyat, sehingga banyak menebarkan maslahat. Maka kita dapat kebaikan dari pemimpin itu. Sebaliknya kalau kita lihat pemimpin ini ternyata yang kita doakan jahat, jelek, ya minimal Allah akan apa? Mencegah keburukannya supaya tidak sampai kepada kita. Maka jangan lupa doakan para pemimpin. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana wa la tusallit alaina bidunubika man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga.
hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.